kita akan mulai PA kita malam hari ini. Kita akan membahas surat 2 Korintus pasal yang terakhir, pasal yang ke-13. Tidak ada perdebatan yang cukup rumit di dalam pasal terakhir ini, hanya sekedar himbauan, nasihat, dan kerinduan Paulus untuk orang-orang Korintus, jemaat di Korintus, untuk dapat menjalani kehidupan dalam iman di dalam Kristus. Baik, mari kita akan bersama-sama mulai. Saya minta Pak Nahum bisa minta tolong buka dalam doa, Pak. Pak Nahum bisa minta tolong. Ya, mari kita berdoa untuk mengawali. Mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada malam. Kami mengucap syukur kepadamu ya Pak, karena pada malam kami bersama, walaupun kami tidak bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi kami sangat meyakini dengan peralatan ini juga memakainya, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan pembekalan yang sangat indah dari Bapak Bambang. Untuk itu kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu ya Bapak. Dengan satu keyakinan ketika Engkau menolong yang lain, Engkau juga akan menolong kami semua, sehingga kami semua boleh Engkau terangi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Ajarilah kami, sehingga kami mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan, sampai akhir, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Prasurgawi yang selalu kami rindukan. Haleluya. Amin. Gitu kan. Amin. Ya, terima kasih Pak Nahum. Baik, Bapak Ibu, mari kita melihat surat 2 Korintus pasal yang ke-13. Saya harap Bapak Ibu sudah membaca bagian satu pasal itu ya, dari surat 2 Korintus pasal yang ke-13. Tidak panjang, hanya 13 surat saja, 13 ayat saja. Ya, saya akan berikan ini share screen-nya. Slide full-nya gimana? Ya, baik, ini saya beri judul Hidup Lemah Tapi Penuh Kuasa. Nah, ini yang sering kita dapati kalimat-kalimat di dalam Alkitab, ya, dengan kata-kata paradoks, ya, lemah tapi kuat, lemah tapi penuh kuasa, ya, menderita tapi sukacita, ya, hidup miskin tapi kaya dalam kemurahan. Nah, inilah paradoks yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup dalam kehidupan duniawi. Ya, kalimat-kalimat atau kata-kata paradoks yang terjadi dalam kehidupan kekristenan hanya bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, dan melalui iman di dalam Kristus itulah maka dimungkinkan satu keberadaan yang paradoks dalam kehidupan orang percaya. Ya, hidup lemah tapi penuh kuasa. Ya, hidup menderita tapi bersukacita. Hidup miskin tapi kaya dalam kemurahan, dan banyak lagi kalimat-kalimat paradoks yang ada yang dimungkinkan dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, maka saya memberikan judul Hidup Lemah Tapi Penuh Kuasa. Nah, di dalam
suratnya kepada orang Korintus di dalam pasal yang terakhir ini, Paulus mengatakan di ayat yang pertama itu melanjutkan bagian dari pasal yang ke-12. Ya, tentang nasihat-nasihat terakhir, dan ayat 1 dan ayat 2 dikatakan ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu. Nah, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ya, ini mengacu kepada kitab Ulangan tentang bagaimana satu masalah itu dianggap sah jika ada 2 atau 3 orang saksi. Ya, karena Paulus sedang ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Korintus, maka dia mengatakan jika ada keterangan 2 atau 3 orang saksi, baru satu perkara itu sah. Persoalan apa yang sedang dihadapi adalah persoalan dari 1 Korintus sampai surat yang kedua, kedatangan yang kedua, ya, dan ini surat dan diantara kedatangan yang ketiga. Maka Paulus ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi, yaitu masih adanya kelompok-kelompok di dalam gereja, ya, yang di 1 Korintus pasal 4, pasal 1 sampai pasal 4. 1 Korintus pasal 1 sampai pasal 4. Itu tentang kelompok yang memecah belah. Ada kelompok yang mengikuti golongan-golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Barnabas, golongan Yesus, dan lain sebagainya. Ini masih terus berlanjut, ya. Lalu ada kelompok-kelompok yang melakukan tindakan amoral, ya, tindakan yang tidak bermoral. Itu di pasal 12, ya, ayat yang terakhir dikatakan oleh Paulus, ayat 21, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi ini masih ada kelompok-kelompok yang mengkhawatirkan karena masih ada orang-orang yang dalam kehidupannya berlaku amoral. Ya, kehidupan-kehidupan yang sudah dibahas, ya, ditanggapi, ditegur dengan keras di surat 1 Korintus. Dan juga kelompok-kelompok yang terbaru, ya, yang dibahas di pasal 10 sampai pasal 13 adalah kelompok-kelompok orang-orang Yahudi yang datang dengan mengaku mereka punya kewenangan sebagai rasul, sebagai guru, ya, yang mengajarkan dengan cara-cara mereka, dengan apa yang mereka pandang lebih unggul daripada Paulus. Karena Paulus dianggap orang yang lemah, ya. Sehingga Paulus di pasal yang ke-12 itu mengatakan, kalau aku punya dasar untuk bermegah secara jasmani, aku punya dasar. Ya. Aku ini orang Ibrani asli. Ya. Aku adalah ahli Taurat, aku orang Farisi. Ya, aku pernah diangkat, ya, entah itu dalam tubuh, entah itu di luar tubuh, aku naik ke atas sorga tingkat yang ketiga, begitu ya, yang disampaikan Pak Tim di pasal 12 kemarin. Jadi kelompok guru-guru palsu ini adalah kelompok-kelompok yang ingin memunculkan satu kesaksian yang mereka tunjukkan, ya, sebagai dasar, sebagai guru yang sah. Nah, inilah yang sedang dihadapi oleh Paulus. Nah, maka Paulus mengatakan di ayat yang kedua, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa
Dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya. Bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Ya, ini yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga di ayat yang selanjutnya, ya, ini di bagian pertama Paulus datang untuk memberi ketegasan. Ya, bahwa jika aku datang lagi, aku tidak akan datang seperti kedatanganku yang pertama dan yang kedua. Ya, aku akan datang dan aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Ya, artinya akan diselesaikan kelompok-kelompok yang sama sekali hidup tidak sesuai dengan iman kepada Kristus. Ya, sikap hidup yang tidak sesuai dengan iman di dalam Kristus. Jadi Paulus datang untuk memberi ketegasan. Lalu yang kedua, Paulus datang dengan kuasa kerasulan. Ya, di ayat 3 dan ayat yang keempat, ya, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Jadi Paulus datang dengan kuasa kerasulan, bahwa dia akan membuktikan, ya, karena ada beberapa orang di Korintus mempertanyakan otoritas Paulus sebagai Rasul Kristus. Ya, sebab jemaat itu mudah terpukau oleh kekuatan lahiriah. Ya, jadi jemaat Kristen ini, ya, lebih imannya lebih dikuatkan jika ada tanda-tanda kekuatan lahiriah, secara lahiriah. Ya. Sebab itu guru-guru palsu itu dengan kesaksian, dengan cerita, dengan pengalaman, ya, dengan kepandaian secara filosofis mengajar, itu memberikan daya tarik tersendiri. Ya, oleh sebab itu mereka meragukan, mempertanyakan otoritas, ya, daripada Paulus sebagai Rasul Kristus. Maka dalam kehidupan kita seringkali kelemahan di dalam Kristus, kelemahan sebagai orang percaya, kelemahan sebagai orang beriman, ya, dalam kelemah lembutan, dalam kerendahan hati, dalam kasih, dalam kemurahan dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai satu kelemahan. Ya, sebab itu tidak banyak orang yang mau mendapatkan satu karakter yang seperti Kristus. Karena Kristus lemah, lembut, dan rendah hati. Ya, itu dianggap sebagai kelemahan dalam kehidupan di dunia. Nah, sebenarnya di dalam pasal 12, ayat yang ke-12, ya, itu sudah dibuktikan, ya, karena Paulus mengatakan di pasal 12 ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ya. Tapi masih dianggap kurang spektakuler. Ya, jadi kekristenan itu membutuhkan satu satu kuasa yang lebih dahsyat, ya, lebih spektakuler. Sebab itu banyak daya tarik gereja yang memberikan kesaksian-kesaksian yang lebih spektakuler. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang lahiriah, yang luar biasa, itu dianggap tidak ada kuasa. Nah, kelemahan di dalam Kristus, kelemahan yang dimiliki oleh Kristus, itu bukan sebagai kelemahan yang sebenarnya kelemahan yang tidak punya kuasa. Tapi justru kelemahan itulah yang dipakai oleh Allah sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan dan kekuatan.
Jadi sebenarnya jika kita lemah, sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berasal dari Allah. Kemenangan dan kekuatan kita datang dari Allah yang berkuasa. Ya, sebab itu kata kelemahan selalu menjadi sebuah falsafah kehidupan Rasul Paulus. Ya, justru dalam kelemahankulah kuasa Allah dinyatakan. Ya, sehingga aku bermegah dalam kelemahanku karena aku tahu bahwa justru dalam kelemahanku itu aku bisa melihat kuasa Allah dinyatakan. Jadi bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, tapi karena Allah. Ya, karena kekuatan Allah. Karena kemenangan yang diberikan oleh Allah, itulah yang dimegahkan oleh Paulus, bukan kekuatannya sendiri. Maka Paulus datang ya dengan kuasa kerasulan, tapi tetap dalam kelemah lembutan yang dimiliki di dalam Kristus. Baik. Lalu bagian selanjutnya pas ayat 5 sampai ayat 7. Ini Paulus datang untuk menguji. Ya, Paulus datang untuk menguji. Karena orang-orang Korintus ya, dengan segala macam pengetahuan, dengan segala macam karunia yang dimiliki, ya, menganggap diri itu sudah sempurna, menganggap diri itu sudah layak. Tetapi Paulus datang untuk menguji mereka. Ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segala macam persoalan, pergumulan yang kita hadapi adalah sebagai batu ujian untuk iman kita. Maka orang Kristen yang kuat di dalam iman mereka, oleh karena mereka yakin bahwa dalam diri mereka ada Kristus Yesus. Maksudnya ada Yesus Kristus dalam hidupnya itu meyakini bahwa dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai dan dia adalah Allah yang tidak meninggalkan. Maka kata Paulus, jika kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu, kamu tidak akan tahan uji. Ya, seorang Kristen yang tidak pernah mensyukuri karunia Roh Kudus yang diberikan untuk menuntun membimbing hidupnya. Tidak pernah menyadari, mengerti bahwa Kristus, Allah yang Immanuel itu tidak pernah meninggalkan mereka, maka mereka tidak akan tahan uji. Jadi ujian yang pertama, supaya mereka menguji diri mereka, apakah mereka masih tetap tegak di dalam iman. Ataukah mereka ragu-ragu dan tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Di masa-masa yang sulit sekarang ini adalah sebagai batu ujian. Apakah kita percaya kepada Allah? Apakah kita percaya kepada kekuatan kita? Apakah kita bahkan tidak lagi mempercayai Allah? Kita ragu akan pemeliharaan dan penyertaannya. Sebab itu selalu mempertanyakan, Tuhan, di manakah Engkau? Ini yang harus kita lewati dalam ujian. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah Yesus Kristus itu ada dalam dirimu? Ya, karena keyakinan itu bisa luntur. Kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kamu. Ya. Apakah kamu tahan uji? Ya, ayat 6, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ya, tetapi kamu yang tidak tahan uji. Ayat yang ke-7, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Ya, apakah kamu tetap hidup dalam kejahatan? Apakah kamu
sudah bertobat untuk tidak hidup dalam kejahatan. Jadi Paulus datang untuk memberikan satu ujian. Ya, bagian-bagian dalam kehidupan iman orang percaya yang ada di Korintus. Ya, dan mungkin ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nanti bagian poin terakhir, ujiannya adalah bagaimana kita menanti kedatangan Kristus. Seperti orang Korintus menanti kedatangan Paulus. Apakah tetap tegak dalam iman? Apakah yakin dalam diri kita ada Kristus? Apakah kita tetap tahan uji dan kita hidup di dalam pertobatan demi pertobatan? Lalu bagian selanjutnya adalah Paulus datang untuk kebenaran dan untuk membangun. Paulus datang untuk kebenaran dan untuk membangun. Di ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi Paulus datang untuk menguji, tetapi Paulus datang bukan untuk meruntuhkan. Tapi Paulus datang untuk kebenaran dan untuk membangun iman jemaat. Maka setiap kita yang hidup sebagai orang percaya harus hidup di dalam kebenaran dan hidup untuk membangun satu dengan yang lain. Bukan untuk mematahkan, bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk membangun. Ya, di ayat 8 itu jelas menjadi ayat kunci di pasal yang ke-13 ini. Ya, kebenaran itu adalah bagian yang utama. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Jadi sebuah pedoman atau patokan dalam kehidupan. Ya, apapun peristiwa yang dialami, apapun peristiwa yang terjadi, kebenaran ini adalah menjadi bagian ya, yang fundamental. Ya, tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi jemaat Korintus memang adalah jemaat yang kaya dalam pengetahuan dan mereka kaya dalam karunia-karunia rohani. Tetapi mereka belum sempurna. Mereka belum sempurna. Dalam kehidupannya masih banyak hal ya bahwa mereka harus terus diuji. Mereka harus terus diajar. Mereka harus terus ya diasah untuk dapat menjadi semakin sempurna dalam kehidupan mereka. Jadi tidak ada satupun manusia yang boleh lengah terhadap perjalanan imannya. Sekalipun mereka penuh dengan pengetahuan, penuh dengan karunia-karunia rohani. Namun hidup itu harus terus-menerus disempurnakan. Maka di dalam salamnya di ayat yang ke-11 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Menutup sebuah surat dengan orang yang bermasalah. Menutup sebuah kalimat untuk orang-orang yang bermasalah, untuk orang-orang yang meragukan mereka, Paulus,
untuk orang-orang yang tidak mempercayai Paulus sulit. Tapi kalimat yang diucapkan di ayat yang ke-11 itu sebuah kalimat yang penuh kasih. Kalimat yang penuh dengan ikatan tali persaudaraan. Karena bagaimanapun ini adalah surat antara seorang tua dengan seorang anaknya. Ya, seorang yang punya ikatan yang kuat sekali dalam kasih. Sehingga dalam kondisi hubungan itulah yang tetap memberikan satu kalimat-kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang memberi support, kalimat-kalimat yang memberi dukungan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalimat ini tidak mungkin muncul dari seorang yang sakit hati. Kalimat ini tidak mungkin muncul dari seorang Kristen yang belum dewasa. Kalimat ini tidak mungkin muncul dari orang-orang yang tidak dipenuhi oleh roh, yang tidak memiliki karakter dari roh, yang tidak memiliki buah roh. Tidak mungkin. Ini kalimat yang sungguh luar biasa. Ya, sehingga Paulus selalu dalam kehidupannya ingin membangun orang lain di dalam iman mereka, dalam kasih mereka, ya, dalam kehidupan mereka, selalu supaya mereka terus maju, mereka boleh berbuah, mereka boleh menjadi semakin sempurna. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-11 ini, ya, di dalam ayat yang ke-11 ini, di dalam suratnya itu ada satu permintaan-permintaan yang harus mereka alami, mereka lakukan terus-menerus. Ya, jadi ada 5 kata yang ada dalam, ada 5 kata yang ada di dalam ayat 11 itu yang menjadi sebuah keinginan Paulus supaya terus dikerjakan oleh orang-orang Korintus. Ya, jadi kalimat yang menunjukkan sebuah tekanan di mana imperatif ini adalah satu hal yang harus terus-menerus terjadi, berlangsung, dan dilakukan oleh orang-orang Korintus. Ya, semua dalam bentuk imperatif, entah itu aktif, entah itu pasif, tapi sekarang dan terus-menerus harus terjadi, yaitu tentang bersukacitalah. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita memikirkan kehidupan kita dalam masa-masa yang sulit, ya, selama beberapa bulan oleh karena pandemi ini, sulit orang untuk bersukacita. Ya, tetapi kalimat Paulus mengatakan supaya melalui iman di dalam Kristus itu orang-orang percaya dimungkinkan. Karena inilah yang diminta untuk terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita, yaitu bersukacitalah. Di beberapa surat yang diberikan kepada jemaat di Efesus, ya, di Roma dan lain sebagainya dalam suratnya, selalu kalimat ini muncul. Ya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Kapan? Ini tidak pernah ada waktu kapan. Tidak ada pernah ada peristiwa yang men-trigger orang baru bisa bersukacita. Tetapi Paulus ingin memberikan semangat, ya, bahwa di dalam iman, melalui iman di dalam Kristus itu masih dimungkinkan orang tetap punya pengharapan sehingga tetap bersukacita. Sehingga kalimat ini memiliki dasar yang kuat oleh karena Kristus. Bersukacitalah. Ya. Lalu yang kedua, ya, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya, ini kalimatnya pasif, tapi imperatif. Supaya orang Kristen itu menyerahkan diri untuk dikerjakan oleh Roh Kudus. Supaya hidup mereka dijadikan sempurna. Ya, dijadikan sempurna. Ya. Jadi present pasif imperatif. Ya,
dengan pasrah, dengan berserah supaya roh itu menggarap kehidupan orang-orang percaya, ya. Aktifnya itu adalah aktif berserah. Ya, menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus supaya hidup mereka boleh dijadikan sempurna. Ya. Kata selanjutnya yang diminta supaya terjadi dalam kehidupan orang-orang Korintus, kehidupan orang-orang percaya di dalam Kristus, supaya kehidupan mereka senantiasa terhibur. Ya, senantiasa terhibur. Ya. Terimalah nasihatku. Yang keempat, supaya mereka tetap dan terus-menerus sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikirlah kamu. Ini tidak boleh berhenti, tidak boleh menunggu, tetapi sehati sepikir ini harus terus-menerus menjadi bagian kehidupan gereja Tuhan, kehidupan orang-orang percaya. Lalu yang kelima, hiduplah dalam damai sejahtera. Ya, diusahakan, terus dikerjakan, terus dirasakan. Bagaimana supaya hidup itu hidup dalam damai sejahtera. Ya. Maka Allah yang adalah damai sejahtera itulah yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Ya, tapi kelemahan kita jika kita serahkan kepada Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan, maka Allah damai sejahtera akan membantu kita dalam kelemahan kita. Dan orang percaya harus meniru karakteristik ini dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Ya, di dalam nasihat Tuhan Yesus juga, biarlah mereka itu dapat menjadi orang-orang yang pendamai. Paulus juga mengatakan, hendaklah kakimu itu berkasutkan damai sejahtera. Ya, berkasutkan Injil damai sejahtera. Hendaklah dalam hidupmu selalu membawa damai. Jadi karakteristik inilah yang dimiliki oleh Allah menjadi pendamai. Supaya dimiliki oleh baik. Ini apa yang diminta oleh Paulus untuk terus-menerus, ya, sebagai sikap baik aktif maupun pasif harus terjadi 5 hal dalam kehidupan mereka. Tetap bersuka cita, tetap berserah untuk dijadikan menjadi sempurna, tetap terhibur, tetap sehati sepikir, dan tetap hidup dalam damai sejahtera. Nah, aplikasi dari pasal 13 ini jika kita mau pikirkan, maka kita sebenarnya menantikan, ya, seperti orang-orang Korintus menantikan kedatangan Paulus, ya, yang akan memberikan ketegasan sebagai hakim, ya, memberikan ketegasan sebagai hakim, memberikan meluruskan, ya, memberikan teguran yang keras supaya apa mereka lakukan itu benar-benar mereka sadari. Ya, mereka datang, Paulus datang dengan kuasa, ya, untuk memberikan penegasan bagaimana perintah Allah itu diberikan melalui kehidupannya. Ya, dia datang untuk menguji, ya, dia datang untuk kebenaran dan untuk membangun. Maka kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, ya, sama seperti orang Korintus menantikan kedatangan Paulus. Kita juga menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang sebenarnya sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam sebuah cerita di Injil, itu seperti 5 gadis yang bodoh
dan 5 gadis yang bijak. Hidup mereka hanya waspada. Hidup mereka hanya fokus. Hidup mereka hanya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan sampai kondisi sekarang ini membawa kita untuk kita fokus kepada hal-hal yang lain yang fana, untuk hal-hal yang lain yang tidak pada Kristus. Ya, karena situasi seperti sekarang ini banyak orang teralihkan fokusnya. Ya, bahkan orang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, sebenarnya seharusnya pandemi ini membawa orang bisa lebih fokus untuk datang kepada Tuhan. Untuk lebih berserah diri menanggalkan semua yang fana untuk fokus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, tetapi justru ada orang-orang yang semakin tidak lagi fokus kepada Kristus. Ya, yang dulunya tidak setia kepada Tuhan, sekarang justru lebih lagi melupakan Tuhan. Maka Paulus mengingatkan bagaimana kedatangan Kristus pun akan memberikan sebuah penghakiman. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Atau apakah kita sibuk dengan hal-hal duniawi yang kita pikirkan, yang mungkin mulai pelan-pelan hilang, yang mungkin kita takutkan akan hilang, yang mungkin kita takutkan akan musnah. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan? Pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah menguji diri kita? Ya. Siapakah kita? Sedang apakah kita dengan Tuhan? Di manakah kita? Posisi kita saat-saat sekarang ini di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Karena satu hal yang diminta oleh Tuhan, pada waktu Yesus datang kembali yang kedua kalinya, dia akan menanyakan, apakah masih aku dapati iman di bumi ini? Apakah kita tetap masih beriman, tegak di dalam iman, sama seperti Paulus datang kepada orang Korintus. Aku akan menguji dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Dan Yesus akan datang, yang dia tanyakan bukan yang lain, apakah masih ada iman di dalam diri kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, salam penutup dan terakhir disampaikan ditutup dengan kasih daripada Allah Tritunggal. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah yang mungkin dipertanyakan, ya, di manakah ada Tritunggal di dalam Alkitab. Ucapan semacam ini menunjukkan satu yang tidak hanya implisit tapi eksplisit yang dinyatakan oleh Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan. Ini menunjukkan tiga pribadi dengan mengatakan Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus.
menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan yang saya bisa sampaikan di dalam surat 2 Korintus pasal 13. Saya serahkan ke Pak Tim untuk selanjutnya, apakah mungkin ada tanggapan, ada tambahan, ada pertanyaan, dan lain sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Silakan Bapak Ibu, kalau berkenan kameranya dibuka supaya kita nggak melihat hitam semua. Ya, oke, waktunya diskusi, pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Jadi kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan malam hari ini, ya paradoks ya. Paulus suka sekali dengan istilah lemah, ya tidak berdaya di dalam Kristus. Tapi justru itulah menunjukkan kekuatan dari Paulus. Karena kekuatan berasal bukan dari dirinya, tapi dari Kristus, Bapak Ibu. Nah, ini satu pengakuan yang luar biasa. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, kalau saya ikut kelas yang lain itu langsung banyak yang tanya Bapak Ibu ya. Tapi Rabu ini kok sunyi senyap ini. Ayo silakan Bapak Ibu. Pak, tanya. Ya, Paula. Dasarnya sukacita itu, bersukacita dasarnya apa ya? Ya, itu saja. Udah, itu aja. Ya, ayo Pak Bang, dasar bersukacita. Orang Kristen dasar bersukacita apa? Ya, memang sebuah kondisi yang paradoks itu kalau ditanya dasarnya itu agak sulit untuk dikatakan, tetapi Paulus memberikan satu kalimat bersukacitalah itu karena sebuah pengalaman bersama dengan Roh itu ya. Jadi sebenarnya sukacita itu tidak lagi ada dasar tetapi menjadi sebuah karakter. Ya. Jadi sukacita itu bukan kondisi. Sukacita itu bukan kondisi karena sebuah alasan. Tetapi justru Paulus ini yang disebut dengan bersukacita itu adalah sebuah karakter. Ya, karena dia hidup bersama-sama dengan Roh, dipimpin oleh Roh dan tidak lagi melihat alasan-alasan jasmani untuk bersukacita. Sebab itu paradoks ini agak sulit, harus dipahami dengan pengalaman kehidupan. Ya, bagaimana orang menderita tetap bersukacita. Begitu. Ya, sebab itu butuh pengalaman bersama dengan Roh sehingga itu akan menjadi karakter. Kalau itu sudah menjadi karakter di dalam Kristus, pengharapan melalui iman dalam Kristus yang kuat, maka waktu kita bersukacita pun orang juga akan sulit memikirkan kenapa masih tetap bisa bersukacita. Nah, mungkin seperti itu ya, karena pemahaman yang agak lebih mendalam tentang kehidupan. Ya, makanya kalau orang ditinggal mati bisa tetap bersukacita, diminta untuk bersukacita karena melihat satu kehidupan yang berbeda. Kalau orang mati ya harusnya sih bersedih dan tidak bisa bersukacita. Tapi melihat satu pemahaman yang berbeda tentang kematian dan lain sebagainya, nah mungkin itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Cara mulainya gimana, Pak? Hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh, maka engkau akan menghasilkan buah Roh itu. Kan jadi karakter itu biasanya kan kalau sudah kebiasaan loh, Pak. Jadi kayak sudah ya, berkali-kali dilatih jadi karakter. Betul, ya. Justru dalam kehidupan kekristenan itu kalimat yang disampaikan Paulus, hendaklah hidupmu dipimpin gitu. Ya, dipimpin oleh Roh, dan itulah yang disebut dengan makanya akan menjadi habit, menjadi kebiasaan terus-menerus karena melihat dalam sisi yang berbeda. Ya. Iya, Pak. Iya, mungkin begitu ya. Cara Ya. memulainya ya itu ya. Ya, kasih Pak. Ya, ya. Ya, boleh nimbrung. Oh ya Pak. Ya, silakan Pak Sari. Yang dikatakan Pak Bambang itu kelas atas itu sudah. Tapi kalau pertanyaannya bersukacita apa dasarnya itu sebetulnya sederhana ya. Sederhana tapi perlu sesuatu percayaan. Jadi dalam ajaran ini berkali-kali disebutkan kita orang Kristen ini
Percaya atau enggak dengan Yesus ini? Percaya apa enggak dengan anugerah yang diberikan kepada kita? Ini dulu dasar. Ya, ya. Kalau kita percaya, otomatis sukacita akan datang. Coba memang orang nggak pernah membayangkan, wah ya percaya Tuhan, kamu anugerah, kamu berdosa, kamu diampuni. Sekedar cuma kalimat gitu. Tapi kalau dihayati betul, kita sebagai orang yang berdosa, Tuhan datang untuk menebus kita. Itu direnungkan betul, dihayati. Ya pasti sukacita itu akan datang. Cuma sering orang nggak nyata, nggak kelihatan, ya percaya Yesus, ya just segitu. Coba sekarang didatangi Jokowi sekarang. Sampel aja, bukan Tuhan, ini Jokowi aja lah. Nggak usah Jokowi, Bu Risma aja datang. Cuma datang, Bu Risma datang ke rumah kita. Aduh, saya ingin ketemu kamu saya kasih hadiah sepeda. Mungkin itu 3 hari seminggu sukacita terus, bangga dan ini suka. Coba Bu Risma ya, belum menteri, belum Jokowi, loh ini Tuhan. Gara-gara Tuhan ini tidak kelihatan, kita tidak pernah bayangkan. Tapi kalau dibayangkan betul, coba betul bayangkan itu. Kita kadang-kadang terus terang hanya di kata-kata, hanya di mulut aja. Tuhan kami maha besar, mahami. Tapi kalau itu dijiwai betul-betul, wah ya sukacitanya luar biasa. Apalagi kalau kita ngelihat, merenungkan kesalahan kita yang sudah nggak karu-karuan. Dan betul-betul ditebus dengan pengorbanan seperti ini. Pasti sukacita itu akan timbul. Pasti itu. Nah ini tergantung kita sejauh mana menghayati, mendalaminya. Ya, itu menurut saya. Tapi kalau yang dikatakan tadi seperti Paulus, itu nanti itu proses yang luar biasa lagi sebetulnya. Tapi kalau kita menghayati betul-betulnya kata-kata Tuhan betul itu pasti sukacita. Apa jadi bukan jadi anak loh, jadi pelayannya aja sukacita. Coba sekarang ngomong kosong aja. Ini loh ya contoh ya aja yang di dunia ini. Ini kenal sama adiknya Jokowi. Jokowi punya adiknya Jokowi punya anak. Itu kenal aja orang banyak setengah mati itu. Apalagi diajak, kalau Pak Jokowi pergi, kita diajak sama keponakan lah, urut-urutan jauhnya, nggak tahu keponakan lagi, tapi diajak, kita ikut. Waduh, langsung mejeng, selfie, di foto-foto, nggak karuan dengan bangga luar biasa. Adakah kebanggaan ini kita sebagai pelayan Tuhan? Betul-betul nggak ada. Ini ya saya maaf yang katakan tidak ada. Banyak yang nggak dirasakan ya biasa-biasa aja. Coba Tuhan datang itu jejer sama Jokowi gitu. Terus kita diundang aja. Duduknya padahal duduknya itu hisab yang ke-20 di belakangnya aja. Sudah mungkin potret-potret kiri kanan depan kiri kita siapa itu sudah mungkin kebanggaannya. Nah, coba kita bayangkan sendiri. Kita sebagai pelayan Tuhan pernah ada kebanggaan apa enggak? Ini coba direnungkan betul-betul. Memang kita belum menghayati betul-betul. Tapi kalau betul-betul dihayati, saya yakin sukacita akan luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sarif. Ya, Bapak Ibu, jadi di samping Allah Tritunggal, dasarnya Paulus bersukacita. Nah, tadi pertanyaannya kan dasarnya bersukacita apa? Nah, kalau Paulus Allah Tritunggal. Nanti kita bahas kitab Filipi itu terkenal dengan sebutan surat sukacita, Bapak Ibu. Ya, dalam penjara bisa bersukacita apa dasarnya? Allah Tritunggal. Nah, kalau kita apa dasarnya sukacita? Tadi sudah sampaikan Pak Sarif juga firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya berharap malam hari ini yang ikut kelas Bible Study bersukacita. Amin. Nah, senyum. Amin berarti ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya hasrat keinginan semakin mengerti firman seperti doanya Pak Nahum tadi, Bapak Ibu, saya percaya kita bersukacita. Buktinya kita ikut kelas. Amin. Ya, silakan yang lain, Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk bertanya ya seputar topik kita malam hari ini. Silakan. Ya, saya mau tanya soal ayat 1 ini loh.
Di ayat 1 dikatakan, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Itu maksudnya apa? Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Apakah Rasul Paulus itu merujuk kepada hukum Taurat? Hukum Taurat yang diambil dari Ulangan 17 ayat 6, Ulangan 19 ayat 15, itu dikatakan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Ayatnya pasal 19 ayat 15, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu disangsikan. Nah, ayat 1 ini maksudnya bagaimana, Pak? Kok Rasul Paulus menyebut itu, apakah dia merujuk kepada kitab hukum Taurat itu soal saksi atau yang bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, silakan langsung Ya. Pak Ambang. Memang penyelesaian satu masalah itu tetap Rasul Paulus memakai cara yang dipakai oleh Musa ya. Jika ada persoalan, ada masalah, harus ada saksi, paling tidak 2. Ya, itu juga yang dijadikan dasar pengadilan itu untuk menyatakan orang bersalah itu ada 2 alat bukti. Ya, maka Paulus ingin menyelesaikan sebenarnya persoalan-persoalan yang saya jelaskan tadi adalah kelompok-kelompok yang agak menyimpang. Ya, ada kehidupan amoral, ada kehidupan yang berkelompok-kelompok, golongan-golongan yang terpecah-pecah, ya, dan adanya guru-guru palsu yang menganggap diri lebih dari Paulus dengan pengajaran, dengan kesaksian, dengan cara berpikir filosofis, ya, dengan kesaksian-kesaksian pengalaman pribadi. Nah, inilah yang akan diselesaikan oleh Paulus. Maka dia mengatakan pada waktu aku datang, ya, aku ingin supaya persoalan itu jelas, tapi harus ada keterangan, ya, 2 atau 3 saksi yang menyatakan bahwa itu salah atau itu keliru. Maka ini yang akan ditegaskan lagi, akan dibereskan oleh Paulus dalam gereja di Korintus. Ya, tentunya merujuk tadi yang dibacakan Pak Eki di Ulangan 19 ayat 15, memang persoalan itu tidak boleh dinyatakan salah jika hanya 1 saja orang yang menyaksikan. Tapi harus ada 2 atau 3 saksi yang menegaskan bahwa itu benar. Itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi berarti apa? Di tengah-tengah jemaat Korintus itu paling tidak ada jemaat-jemaat yang membela Paulus ya sebagai saksinya Paulus. Iya, memang tidak semua. Artinya tidak semua dalam kondisi yang bobrok, ya. Tapi memang kalau dikatakan sebagian besar, ya, ada sebagian besar orang-orang yang mungkin ya terpengaruh, ya, dengan gaya hidup yang lama, yang tidak mengikuti cara-cara hidup yang baru dalam iman kepada Kristus. Ya, masih Pak Bambang. Ya, masih. Ya, sebenarnya jawaban fokusnya di ayat 3. Jadi ini kan masalah meragukan kerasulan Paulus ini sebenarnya. Nah, jadi Paulus mau membuktikan bahwa dia rasul berdasarkan apa? Memang secara pengalaman sudah saya jelaskan ya. 2 Korintus 12 kemarin dapat penglihatan. Lalu yang kedua mesti konfirmasi melalui 2 atau 3 orang itu tadi. Nah, sebenarnya siapa? Tadi Pak Ambang sudah sampaikan jemaat Korintus, tapi jangan salah yang
meyakinkan jemaat bahwa Paulus adalah rasul, mentornya Bapak Ibu kita ingat yang lalu-lalu siapa? Barnabas. Kalau nggak ada Barnabas ini jemaat masih meragukan Paulus, bukan hanya kerasulannya, pertobatannya juga. Makanya Barnabas tampil. Juga siapa? Titus Bapak Ibu. Minggu depan di surat Galatia muncul lagi, masih ada sambungannya. Jadi ternyata jemaat-jemaat di Galatia juga meragukan kerasulan Paulus juga. Nah, nanti kita akan lihat di sana. Makanya perlu 2 atau 3 orang sebagai bukti ya supaya sah dan meyakinkan. Nah, itu ya. Nah, jadi fokusnya ke sana. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Rudi. Oke, selamat malam. Ya. Mumpung ada kesempatan bertanya ini. Ya, bisa. Jadi kalau pendapat saya, wajahnya, Pak. Ya, Wajah hitam. malam. Oh ya, ya, bentar. Nah, ini wajah. Nah, ayo Pak Rudi. Jadi mungkin begini, Pak Bambang. Ya. Ini pendapat saya loh. Ya. Bersukacita itu adalah kalau kita itu anjuran Rasul Paulus kalau kita menghadapi segala sesuatu yang enak maupun tidak enak. Itu kita dianjurkan untuk bersukacita. Ya, seperti misalnya Rasul Paulus lagi di penjara aja bersukacita, nulis surat, menghibur orang lain. Tapi ini bukan berlaku jika orang lain yang lagi susah kita bersukacita. Jadi mesti ini mendapat saya loh ya, mesti dibedakan. Kalau orang lain, orang lagi kehilangan mobil, kita bersukacita. Itu nanti jadi Pak. Jadi musuh jadinya. Terus orang ya kalau kita yang ngalamin, kita memang dianjurkan untuk bersukacita. Karena di Roma pasal 12 itu ada kata-kata seperti ini. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, kira-kira gitu ya. Jadi mungkin harus dipisah ya. Situasi yang bagaimana kita harus bersukacita kalau terhadap orang lain tentu berbeda ya. Kira-kira gitu Pak Bambang. Makasih Pak. Ya, sudah dijawab Pak Rudi tadi. Paulus melihat sebuah konteks ya. Konteksnya adalah jika orang lain bersedih, kita harus ikut bersedih, walaupun kita tidak merasakan kesedihannya, tapi berusaha untuk merasakan. Ya, kalau ada orang bersukacita, walaupun kita tidak ngerti apa yang dia sukacita, berusaha untuk mengerti dan kita juga ikut merasakan sukacita. Tapi bersukacita ini bukan situasional. Tapi bersukacita ini yang diminta bisa menjadi karakter, oleh sebab itu butuh waktu perjalanan bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dalam setiap pribadi kekristenan orang percaya itu tetap memiliki sukacita, tidak kehilangan sukacita. Ya, karena ada sesuatu yang dipikirkan dengan baik. Bahwa ya mengucap syukur, tadi Pak Sarif bilang kalau kita ini sudah menjadi anak Allah, apalagi yang mau kita susahkan. Ya. Dan Paulus juga mengatakan jika kamu tidak menyadari dirimu bahwa ada Kristus dalam hidupmu, maka kamu tidak tahan uji. Dalam menghadapi segala sesuatu, patokannya bukan Kristus, tapi patokannya apakah ini menjadi milik saya, apa hilang. Apakah ini rugi, apa untung. Begitu itu kan menjadi dasar yang tidak akan bisa kokoh. Tapi kalau kita menguji diri kita bahwa dalam hidup kita ada Kristus, ya, maka kita akan tetap punya alasan karena ada sesuatu yang paling berharga, yang lebih berharga dari yang lain, yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Ya, maka orang Jawa itu kan punya filosofi yang bagus tuh. Putul jentike untung gitu kan. Ya toh, putul sikile untung, putul tangane untung terus. Kenapa? Karena masih selamat, masih urip. Ya toh, ditabrak sikile putul, urip untung gitu ya. Jadi itulah satu sukacita. Kenapa? Karena berpikir pada
yang ultimate gitu, yang paling tertinggi yang dipikirkan itu menjadi bagian yang tidak hilang gitu, ya, gitu, ya, ya mungkin begitu ya konteks yang dibicarakan Paulus. Ya, itu Pak Ya. Budi. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu. Ya, Intan. Baru kelihatan ini, sibuk ini. Saya akan menyambung sedikit, Pak. Ya, Bu Sri. Pertanyaan tentang dasar kita bersukacita tadi, kalau menurut saya sebenarnya dasarnya adalah karena kita sudah ditebus oleh Allah, Pak. Kita sudah ditebus oleh Kristus dan kita sudah menjadi milik Allah. Memang hidup ini susah. Tapi di dalam kesusahan, itu jika kita mengingat bahwa kita punya pengharapan nantinya, itu kita tetap bersukacita kok, Pak. Jadi sukacita yang kita miliki itu tidak tergantung pada kondisi kita ataupun sekitar kita. Karena sukacita itu ada di dalam diri kita, bukan berasal dari luar, tetapi sudah ada di dalam diri kita, sehingga sekalipun memang kita bisa, Pak, sedih itu masih bisa, wong kita masih hidup. Susah itu kita masih bisa. Jadi seperti tadi, kita kehilangan mobil, kehilangan uang, kehilangan orang-orang yang kita kasih karena mereka dipanggil kembali kepada Tuhan, itu kita sedih, Pak. Tetapi di dalam kesedihan, itu yang saya alami sendiri, itu masih ada sukacita kok, Pak. Seperti ketika bapak saya dipanggil Tuhan, itu saya sedih. Kesedihan saya adalah karena saya tidak sempat menyaksikan, Pak. Saya tidak sempat menyaksikan saat-saat terakhirnya, tetapi sukacita saya adalah karena bapak saya sudah ada di dalam Tuhan. Dan memang saya tahu selama setahun lebih itu dia sangat menderita karena, dan di dalam pemberitaannya itu, di dalam penderitaannya dia sempat goncang, Pak. Dia sempat goncang sampai dia menyuruh orang untuk apa ya, Pak, itu tradisi Jawa itu loh, Pak, ngirim orang tuanya yang sudah meninggal. Itu dia sempat melakukan itu, Pak. Tapi menurut ibu saya itu dia kembali, Pak. Dia kembali menyesali apa yang dia lakukan itu, dan itu menjadi sukacita tersendiri di dalam diri saya, sekalipun ya jujur saya sedih gitu. Jadi itu, Pak. Sukacita yang ada di dalam diri kita itu adalah karena dasarnya karena kita sudah menjadi milik Allah itu, Pak. Kalau menurut saya. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, silakan yang lain, Bapak Ibu. Ya, mari. Ya, selamat malam Pak Bambang, Pak Tim, ya, Bu. Ya. sama teman-teman. Ya, malam. Pak, tadi itu mengenai dasar sukacita itu ya. Ini kalau saya pribadi ya, Pak ya. Saya ini punya pendapat ini gini. Semua tadi yang diutarakan dari teman-teman itu memang benar semua. Cuman maksud saya itu gini. Itu benar itu secara teori, ya Pak ya. Teorinya itu memang begitu, Pak. Kita ini harus sukacita. Karena kita nih harus mengingat, kita sudah ditebus, kita harus ingat ada pengharapan, kita ini anak Allah, dan lain-lain. Memang selama kita ini di dalam Bible study,
Memang kita pemikirannya harus seperti itu. Benar semua. Itu teori ya. Tapi kembali lagi, kita ini harus jujur gitu. Kita sendiri loh ya. Contohnya kayak saya juga. Apakah kita ini bisa melakukan seperti tadi itu gitu loh. Contoh gampang misalnya, dalam sehari-hari lah. Dalam sehari-hari. Nggak perlulah kita ini sampai tertimpa masalah, kita harus ingat, oh kita masih ada pengharapan, masih ini. Misalnya, dari kita sehari-hari, mulai dari kita dari bangun tidur pagi, apakah kita ini sepanjang hari ini kita memelihara sukacita? Jujur sih sebetulnya sih belum loh, kalau saya ya Pak ya. Susah memang Pak, karena kita ini hidup ini daging, memang butuh proses. Belum lagi ada masalah, dari pagi sudah ini itu ya, bermasalah, sudah kadang tuh sumpek ya, kadang itu ya bisa marah, gitu, pasti kan, gitu loh. Kadang apalagi kalau ada masalah, waduh ditambah lagi Pak, pasti bergumul. Nah itu loh Pak, yang mau saya konfirmasi itu di sini itu tadi gitu. Memang teori itu semua ya Pak, yang ngomong gini, tapi prakteknya itu, aduh susah Pak. Sangat-sangat butuh perjuangan. Ya karena kedagingan itu tadi loh Pak. Misalnya kita mau lagi ada masalah, lagi ini, ya pasti secara manusia nih bisa langsung spontan mau marah. Ya, mau marah, ya itu kembali harus mengendalikan diri. Tapi kadang tuh bisa spontan. Nah, pada saat kita spontan, masa kita mengingat, oh ya aku harus bersuka cita, oh ya aku ini sudah ditebus. Kok kayaknya enggak ya Pak, kalau saya ya Pak. Gitu. Ya itu aja sih Pak, terima kasih. Ya. Ini bukan pertanyaan ya. Ya, ini pendapatnya Bu Jena. Nah, Bapak Ibu kalau baca 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Nah, ini satu kesatuan ya. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertanyaannya kalau dihubungkan dengan apa yang disampaikan Bu Yena tadi, ya ketika Paulus diragukan kerasulannya umpama, terus apalagi diancam mau dibunuh dan lain sebagainya, kan Paulus sama dengan kita kan, ya punya masalah juga kan sama dengan kita. Nah lalu kok bisa ayat ini bisa muncul? Nah makanya tadi Pak Bambang di awal sudah menyampaikan bahwa sukacitanya itu bukan apa tadi Pak, bukan karena keadaan ya. Nah, yang disampaikan Bu Yena tadi dan kita pada umumnya kan karena keadaan. Ya, betul. Tapi maksudnya apa? Di dalam keadaan seperti itu, jadi fokusnya ya tetap kepada Allah Tritunggal. Ya, ke sana sebenarnya. Kalau nuruti keadaan, terus terang Bapak Ibu, ya seperti yang disampaikan Bu Yena, betul. Jadi kalau bangun tidur sudah ada yang apa istilahnya membuat masalah, ya kita sumpek Bu ya, bisa sepanjang hari ya. Nah, bisa sepanjang hari itu betul ya. Mau doa yang nggak bisa, tapi Paulus mengatakan bersukacita, lalu dihubungkan dengan tetaplah berdoa, dihubungkan juga dengan mengucap syukurlah. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu berdoa dan lalu mengucap syukur, ya, kira-kira itu termasuk orang yang bersukacita enggak? Bisa berdoa dan bisa mengucap syukur. Nah, itu loh. Jadi, kalau nuruti keadaan seperti Paulus dan rasul-rasul yang lain, kalau menuruti keadaan, ya sama keadaannya dengan kita. Kalau mau jujur bisa bersukacita, mungkin kalau dijawab tidak bisa, berarti ayat-ayat itu tidak ada semua berarti. Ya kan? Apalagi Filipi itu sukacita, ya bisa nggak ada. Ya, oke. Jadi intinya adalah bukan keadaan ya yang membuat bersukacita, tapi fokus ya, harapan. Ya teori langsung kita praktekkan juga Bu Jena ya. Gitu. Iya teorinya Pak. Bener. Makanya susah Pak jadi pelaku firman itu Pak. Betul. Makanya perlu Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman. Betul itu Bu Yena. Saya yang menyadari, memangnya hamba Tuhan ini senang terus. Tidak ada masalah. Siapa bilang, kalau Bapak Ibu tanya tak ceritain nangis nanti. Tapi kalau nggak tanya buat apa? Kami cerita kan gitu toh. Wong diceritain juga nggak berbuat apa-apa. Kan begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Yena masukannya. Iya Pak. Ya, yang lain silakan Bapak Ibu. Ada tambahan sedikit Pak Lim. Oh ya Pak Syarif, silakan. Jadi mesti memang betul dibedakan. Yang dikatakan Paulus, situasinya Paulus itu berbeda sama kita.
Sangat jauh, sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh dalam hal apa, Pak? Sangat jauh dalam hal iman. Itu basicnya, Pak. Kita tuh jauhnya di sana. Kalau iman kita seperti Paulus, hidup kita pasti seperti Paulus. Begitu percayanya sama Tuhan dia. Kalau kita percaya sama Tuhan, menderita pun kita sukacita. Memang betul-betul itu untuk Tuhan kok. Itu yang diajarkan Tuhan, yang dimaui Tuhan. Pasti kita sukacita. Problemnya iman kita tidak sampai di sana. Itu masalah. Sehingga kalau kita dapat permasalahan hari-hari, ya sudah. Pada problem aja doa sudah kacau. Pak Tim katakan, bersyukurlah. Nggak bisa bersyukur itu, Pak. Jujur aja kalau saya ada masalah berat, nggak bisa berdoa sudah. Kacau berdoanya. Perang sama problemnya. Mulut mengucapkan kata bersyukur, tapi hati kacau semua. Nah itu apa? Karena iman kita tidak kuat. Kalau kita imannya kuat bersara, tambah besar cobaannya, tambah sukacita. Ini tantangannya kita. Itu problemnya, itu problem utama. Makanya saya berkali-kali sama Pak Bambang, ayo kita doakan, kita selalu didukung doa supaya Tuhan ini membantu menguatkan iman kita. Basicnya di iman aja cuma. Basicnya di iman. Semuanya itu basicnya di iman. Selama kita tidak punya iman yang kuat, ya terombang-ambing. Nah, sedangkan kalau dalam kehidupan di dunia, yang saya katakan tadi, mau sukacita, tidak sukacita itu, kalau bisa berpegang Tuhan nomor satu, sudah tidak ada lawannya. Khawatir, sedih, tidak ada semua itu. Tapi faktanya itu kita masih perjuangan yang sangat berat ke sana. Makanya saya pernah cerita sama teman-teman, saya renungkan terus hidup saya, mencari apa yang dinamakan kita tidak jauh-jauh sukacita. Hati kita bahagia. Bagaimana saya harus membuat hati kita ini senantiasa bahagia. Itu saya lakukan karena saya mengikuti satu ajaran, karena perlu saya sebutkan. Coba cek hati Anda setiap setengah jam sekali. Itu pernah saya lakukan, Pak. Jadi jam itu, apa namanya, HP itu saya alarm terus, setiap setengah jam saya alarm. Jadi begitu alarm bunyi saya cek. Iya, perasaan saya apa? Nggak enak. Nggak enak perkara problem, nggak enak berkelahi sama orang, nggak enak besar apapun, nggak enak. Itu diajarkan cepat dirubah. Nggak tahu kamu caranya merubah bagaimana. Coba kalau suka cucu, ingat cucu. Kalau suka musik, nyoba musik. Yang saya sering saya ceritakan, dalam titik terberat saya jalan-jalan di Karangmenjangan. Dulu saya berkali-kali saya katakan. Kalau sekarang yang lalu-lalu saya punya anak-anak yayasan Pak Tidur. Itu kalau saya nyoba merubah, ingat cucu tidak bisa, musik tidak bisa, ini tidak bisa, nyoba ke sana. Tapi kalau biasanya saya di tengahnya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sedih saya hilang. Jadi memang orang itu aneh, seperti saya katakan. Kalau ada orang yang lebih susah dari kita, susah kita ini hilang. Falsafahnya Jawa. Masih untung kue. Kakinya hilang satu, tidak dua. Hilang dua itu untung tidak mati, masih hilang dua kakinya, masih bisa pakai kursi roda. Itu falsafah Jawa, itu sebetulnya satu hal yang bagus di dalam kita mengatasi permasalahan kita. Banyak kiat-kiat bagaimana hidup kita dari hari ke waktu itu bisa merasakan bahagia. Tapi kalau katakan sukacita yang dikatakan itu hanya Tuhan. Selama iman kita tidak kuat, ya itu khawatir datang, ini datang, itu memang perjuangan kita bersama. Makanya sering saya bilang sama Pak Bambang, ayo doakan sama kawan-kawan. Kita perlu bantuan Tuhan untuk mencapai ke sana.
Itu menurut saya, Pak Tim. Selama itu udah berpegang iman kita nggak kuat, pasti itu sedih, khawatir, takut, terus menghantui kita. Jangankan sekarang kalau orang COVID nggak punya kerja, waduh takut, nggak dapat kerja. Punya uang 100 miliar pun takut. Berani taruhan saya, tanya itu orangnya punya uang 100 miliar, 200 miliar. Bisa hilang dari ketakutan apa enggak? Takut anaknya sakit, takut ini, takut uangnya kurang. Ah, sudahlah. Selama itu tidak berpegangan sama Tuhan dan iman kita kuat. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sarip. Nah, sambil menunggu, ada lagi? Saya Pak, oh, ya, malam. Silakan. Kalau menurut saya ya, dasar sukacita itu mengikuti Kristus, yaitu kasih. Semacam gini ya, diumpamakan di dalam rumah tangga ya. Kita kalau melihat anak kita dapat juara atau kita bikinkan roti, dia ketawa, dia sukacita, seisi rumah sukacita. Berarti kan yang bekerja itu kita. Tapi kalau kita melihat keluarga kita, anak kita gembira, senang, satu rumah happy, itu sukacitanya itu di dalam hati saya. Sungguh sangat luar biasa gitu. Jadi ketika kita ini mau memberi, menolong, memberi atau memberi masukan, semacam merespon seseorang dan membuat orang itu berbahagia, itu sukacitanya itu melebihi, Pak. Kalau saya loh, Pak. Menurut saya gitu. Tapi kalau saya mencari sukacita saya sendiri, kebanyakan itu terbentur dengan saya sendiri, akhirnya yang dapat itu bukan sukacita, malah emosi lah apa. Tapi kalau kita dengan tulus, kita mau membahagiakan seseorang, yaitu seperti di dalam rumah tangga, kita membuat kue apa, terus satu rumah berbahagia, itu hati saya itu semakin gembira. Dan umpama saya berusaha lebih keras lagi, supaya keluarga saya bahagia, terus saya ambil kredit TV, umpama. Itu kan hutangnya itu di saya. Tapi saya lihat happy, seluruh rumah lihat TV yang besar itu. Sukacitanya itu melebihi dari apapun. Jadi kalau kita mau bersukacita, kita harus mengorbankan diri untuk orang lain. Gitu aja, Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi dari pengalaman Bapak Ibu ya muncullah ya istilah bersukacita. Oh, banyak ya jadinya ya. Terima kasih. Ya. Yang lain lagi ada Bapak Ibu? Silakan. Ya. Oh ya, Intan, silakan. Ini Pak, saya mau tanyakan di ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Nah, firman Tuhan ini kan ngajak kita menguji diri, selidiki diri, supaya kita tahu itu tahan uji atau tidak. Nah, dalam kekristenan ya Pak, dalam konteks yang kita lihat, pertanyaannya gini sih, singkatnya, bagaimana kita mengerti kalau kita sudah lulus dalam tahapan itu? Karena kan ada yang mengaku dirinya Kristen, tapi tidak hidup seperti imannya, gitu loh. Cara kita tahapan untuk menyelidiki diri itu seperti apa? Karena saya baca di ayat 11 juga gini Pak, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Standar sempurnanya itu seperti apa? Gitu loh Pak. Nah, sedangkan kita manusia ya, kalau dibilang sesempurna mana, kita kan tidak sempurna gitu loh Pak. Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Intan. Pak Bambang bisa dengar Pak? Saya dengar. Bisa ngomong saya? Halo? Silakan Pak. Ya, silakan. Oh, iya. Soalnya nge-lag ini laptop saya. Oke. Ya, enggak apa, silakan kalau dengar. Oke, jadi memang untuk menguji diri dalam iman itu ya tidak lain, tidak bukan bagaimana hidup menurut kebenaran firman. Itu kan ujiannya di situ. Batu ujian tertinggi, otoritas tertinggi kebenaran itu adalah firman. Jadi tidak bisa lain. Ya, mungkin orang punya ukuran bisa keliru. Tokoh agama pun bisa keliru. Pendeta pun mungkin jadi batu ukuran juga bisa keliru. Makanya kenapa kita harus terus menyelidiki kebenaran firman, ya, yang alkitabiah, itu karena firman adalah batu uji tertinggi itu.
Nah, dengan menyelidiki firman itulah orang akan dituntun kepada kesempurnaan iman gitu. Nah, sempurnanya sampai di mana? Sempurnanya sampai ke surga. Karena tidak ada patokan orang, tapi paling tidak ukuran kesempurnaan itu sudah diberikan dalam kasih karunia Kristus Yesus. Bagaimana Kristus itu menjadi teladan. Ya, teladan bagaimana orang beriman itu harus hidup. Saya kira di situ sih batu ujian dan teladannya di situ. Itu. Ya. Jadi mungkin kita bisa menghakimi dalam hati orang ini keliru, iya. Tapi apakah kita sendiri, diri kita sendiri sudah diuji? Apakah kita tidak menjadi sama dan kita terus-menerus ujiannya bukan orang itu. Kalau kita lebih baik dari orang lain, belum tentu kita benar. Karena bukan standarnya, bukan karena kita melihat standarnya keburukan orang. Kita lebih baik, jadi kita benar gitu. Ya, sama seperti anak-anak, ya, lari-lari dia dapat nilai, Pak, saya dapat 10, ya. Dia cerita sama papanya, saya dapat nilai 10 gitu. Loh, temanmu dapat berapa nilainya? Temanku ada yang 40, ada yang 70 begitu. Jadi batu ujinya kan sebenarnya nilai tertinggi, standar tertinggi yang sudah ditentukan. Mungkin itu ya. Ya, yang standar kesempurnaan, Pak, yang dimaksud. Iya, kesempurnaan itu kan tidak bisa ada teladan lain selain Kristus Yesus. Jadi sempurnanya sampai di mana ya? Kita belajar dalam Kristus. Kita bisa sempurna sampai kita ke sorga. Kalau di dunia ini ya, hendaklah kamu mau berserah untuk hidup disempurnakan. Disempurnakan kasihmu, sukacitamu, damai sejahteramu, kebaikanmu, kemurahanmu, dan itu yang akan dikerjakan terus-menerus. Gitu. Sempurnanya sampai kapan ya? Sampai selesai. Itu. Kalau lihat ukuran kesempurnaan ya tidak bisa lihat lain selain Kristus gitu. Ya. Begitu ya. Oke, ya, makasih Pak Bang. Itu Intan, kalau diselidiki bahasa Yunaninya sempurna teleios itu ya, itu terjemahnya bukan hanya sempurna tapi dewasa juga. Jadi Paulus tadi mengatakan usahakanlah dirimu supaya semakin dewasa. Nah, itu terjemahan literalnya begitu. Sebab kalau pikirannya sempurna seperti Yesus sekarang kan belum gitu ya. Tapi kalau menuju kepada kedewasaan, ingat Bapak Ibu, kita semua kan berangkat dari lahir baru toh. Setelah lahir kan bertumbuh. Ya, mungkin malam ini yang paling senior siapa? Pak Nahum. 70 lebih ya Pak Nahum. Ya toh, kan enggak mungkin langsung umur 70 tahun mundur ke belakang, kan dimulai dari bayi, lalu anak-anak ya, remaja, pemuda, dewasa, tua, kan gitu. Nah, jadi maksud ayat itu adalah standar kesempurnaan yang dimaksud itu adalah menuju kepada kedewasaan atau pertumbuhan. Nah, itu ya, pertumbuhan. Nah, saya harap melalui pemahaman Alkitab, Bible study, kelas kita hari Rabu, iman kita semakin bertumbuh. Ukurannya bertumbuh. Dewasa apa? Rohani kah? Jasmani kah? Oh, kalau jasmani sih saya sama Pak Nahum ya sudah segini ukurannya. Tapi maksudnya adalah, ya kalau secara fisik sudah mentok ya. Ya pemahaman firman, secara sosial, moralitas, dan lain sebagainya. Ya kan banyak aspeknya. Oke, Pak. Itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Wah, kalau gini kan jadi canggih-canggih semua ini. Mungkin sedikit saja, Pak. Pak Tim. Oh, sebentar. Pak Pendi, habis itu Pak Nahum. Ya, oke. Silakan. Ya Pak Tim, nimbrung sedikit masalah tadi sempurna itu Pak. Ya. Ya tadi saya juga mau bertanya ini. Dari ayat 8 sampai 10 itu, Jemaat Korintus itu kaya dalam pengetahuan dan karunia rohani ya. Namun belum sempurna. Nah ini jadi pertanyaan saya juga. Setelah saya lihat manusia itu tidak bakal sempurna Pak. Ya kecuali Pak Bambang bilang tadi Yesus ya. Nah setelah saya selidiki bahasa Inggrisnya Pak. Kalau sempurna ini kan perfect ya Pak ya. Tapi di terjemahan King James ini bukan perfect Pak, tapi komplit Pak. Oh. Jadi mungkin ya itu maksudnya komplit, mereka lebih apa ya? Banyak ya karunia-karunia mereka diusahakan lebih banyak lagi. Makanya Paulus bilang bersukacitalah untuk mengejar karunia-karunia itu mungkin ya. Supaya lebih banyak lagi karunia yang kita dapatkan. Gitu mungkin Pak.
sedikit tambahan, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Mungkin Pak. bisa dibantu jelasin. Masih. Ya, Pak Nahum, silakan. Saya hanya menambahi karena tadi saya disinggung sebenarnya saya ngempet titik gitu kan. Karena untuk saya ini bukan ini kelihatan apa ngomong kok ketara untune kurang situk ngono lho. Pakai gigi palsu, Pak. Iya, mau tak lem G ternyata putulannya hilang gitu. Ya, terima kasih Pak Tim. Tadi Pak Tim juga mengingatkan dari ya terjemahan yang lain begitu dari bahasa Yunaninya. Memang kami juga seperti itu. Nah, saya juga salut sekali Pak dengan bukan hanya kesempurnaan tapi yang dimaksud, tetapi yang dimaksud di sana kedewasaan rohani. Karena mungkin Pak Tim tahu sendiri saya ada di mana begitu. Jadi sehingga memang ada kaitannya dengan hal itu menjadi satu tujuan kami bersama. Dan bahkan dari Ibrani pasal 5 akhir sampai pasal 6 awal itu di sana sangat jelas sekali. Kita itu harus meninggalkan kehidupan rohani yang kanak-kanak. Gitu. Karena konsekuensinya sangat tinggi sekali. Itu ini saya hanya sedikit saja Pak. Saya tidak berani banyak-banyak gitu. Terus ada kaitannya doa konsekuensinya apa gitu. Makanya tadi sebenarnya saya ngirim pertanyaan di sana itu standar apa? Standar kesempurnaan yang dimau Tuhan itu apa? Dengan konsekuensi ketika Pak Bambang tadi juga mengkaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya pikir kata sempurna itu bukan hanya suatu lip service saja. Ini satu hal yang sangat apa? Yang sangat krusial dan harusnya menjadi apa? Menjadi tujuan kehidupan kita gitu. Karena kalau kita itu tidak contoh saja yang paling sederhana bagi kami Pak, seperti disampaikan Pak Tim tadi itu kedewasaan saja. Loh, kalau kita itu tidak bisa meninggalkan kehidupan rohani yang kanak-kanak, kita tetap dalam kehidupan rohani yang kanak-kanak, tidak kita melanjutkan dan seterusnya, itu konsekuensinya juga ada gitu. Dari situlah tadi ketika kami diingatkan oleh Pak Tim itu, wah terima kasih banget dan puji Tuhan. Dan itu sebabnya tadi kami mengirim pertanyaan standar yang dimaksud kesempurnaan, karena dikatakan di sana itu bukan kalimatnya usahakanlah. Jadi kita itu harus berusaha. Nah dari situ itu yang dimaksud standarnya itu piye ngono lho Pak. Gitu loh yang saya tanyakan itu. Gitu Pak Tim, terima kasih. Ya Pak Bambang, silakan tapi Pak. jangan mengaitkan saya dari mana gitu Pak. Ampun nanti. Ya, silakan Pak Bambang. Jadi pertanyaannya adalah standar kesempurnaan yang dimaksud itu apa, lalu konsekuensinya akan hal ini Pak Bambang. Ada dua, Pak Nahum ternyata yang bertanya. Kirim ke WA. Iya. Silakan. Iya. Jadi sebenarnya standar yang diberikan itu adalah proses itu sendiri ya Pak. Jadi tidak ada satu ukuran standar yang dibakukan dalam pertumbuhan rohani gitu. Nah maka sebenarnya usahakanlah dirimu itu tadi kan disebutkan penekanannya pada present pasif imperatif. Jadi sebenarnya standarnya adalah pada penyerahan diri untuk mau disempurnakan. Nah sebenarnya mulainya harus dari sana nih. Jadi saya tidak ingin kita terjebak pada satu standar yang harus kita kejar. Tapi justru kalimat yang ditekankan oleh Paulus sebagai pasif imperatif itu adalah satu penyerahan diri untuk mau dikerjakan, untuk mau dikuduskan. Ya, walaupun memang ada respon dari kita, tetapi penyerahan itulah yang menjadi standarnya. Jika penyerahan itu menjadi bagian kita untuk kita lakukan, maka Roh Kudus itulah pimpinan Roh Kudus dan karya Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kemampuan. Maka kita tinggal dalam kelemahan, berserah dalam kelemahan, maka Allah yang berkuasa itulah yang memberikan kekuatan
dalam kehidupan kita. Sebab kalau orang itu punya diberikan standar, manusia kita dengan kekuatan kita itu tidak mampu. Maka itulah sebenarnya paradoks. Ya, jadi kita diberikan standar, tapi bukan kita yang memiliki kemampuan untuk ke sana, tapi penyerahan kita, sehingga Allah itulah yang akan menolong kita untuk memberikan kekuatan. Begitu ya, Pak. Ya, itu Pak Nahum. Terima Sudah kasih. jelas apa belum jelas? Terima kasih banget. Ya, makasih. Silakan yang lain, Mbak Bu, masih ada waktu. Silakan yang lain. Pak Rudi lagi, silakan Pak. Ya, kalau ini Pak, tadi kan disinggung sama Bu Emi nih, mengenai sukacita karena kita bisa membuat orang lain bahagia. Kira-kira gitu kan? Entah itu anak, entah itu suami, entah itu pacar, dan sebagainya. Pokoknya kita menolong orang membuat kita bersukacita. Tapi menurut saya bukan itu maksud dari Paulus. Kalau yang golongannya membuat kita bahagia, itu ya itu tadi yang kata Pak Sarip juga, kita nonton bioskop, dengerin musik, kita lihat pemandangan, itu bisa membuat hati kita itu, ya bahasa Indonesianya bersukacita, bergembira. Tapi kalau yang dimaksud Paulus ini saya rasa bukan. Menurut saya, ini ada hubungannya sama iman yang kata Pak Syarif itu, seberapa besar kita itu meyakini bahwa dunia ini sudah tidak berarti apa-apa, gitu loh kira-kira. Kalau iman kita sudah seperti Rasul Paulus, itu sukacitanya itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri di Lukas 10 ayat 20 itu. Jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu. Nah, itu kan kira-kira gitu ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi ini sukacita yang berbeda saya rasa. Bukan bergembira, bagaimana kita menggembirakan hati kita, ini berbeda. Jadi ya kira-kira itu yang saya bisa jelaskan. Tapi kalau panjang lebarnya saya nggak bisa. Ya, terima kasih Pak Rudi. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, boleh menambahkan, punya apa pandangan, silakan. Ya, mari Bapak Ibu, masih ada waktu. Cukup? Ya, cukup ya Bapak Ibu. Ya, Pak Ambang bisa menyimpulkan Pak dari keseluruhannya? Ya. Ya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan semua tadi tentang sukacita yang pertama, sebenarnya ini bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi ini semua aksioma-aksioma yang dikumpulkan. Nah, memang berujung pada sebuah proses yang tadi dikatakan Pak Syarif dan ditegaskan Pak Rudi, bahwa memang level daripada iman itu yang harus bertumbuh. Jadi level daripada iman itu yang harus bertumbuh. Jadi memang yang disebut dengan sukacita itu tidak meniadakan rasa sedih kita. Ya, jadi kalau kita masih rasa sedih berarti kita belum memiliki karakter sukacita, enggak. Tapi bagaimana sedih kita itu berbeda dengan sedihnya dunia. Ya, emosi kita itu juga berbeda dengan emosi orang yang tidak mengenal Allah. Jadi itu mesti berbeda. Memang sama-sama emosi. Manusia kan punya emosi. Tapi emosinya orang Kristen dengan tidak Kristen harusnya beda. Kalau kalah berarti dipertanyakan, kan begitu. Artinya menuju ke kedewasaan, apakah sudah dewasa apa belum. Begitu. Jadi inilah tempat bagaimana kita menguji diri kita. Ya, soal sukacita, ya.
yang kita miliki ini menjadi ujian. Apakah kita betul-betul menyadari diri kita ada Roh Kudus dan ada Kristus yang akan menjadi prioritas, menolong, menuntun, membimbing, itu menjadi bagian yang penting. Jadi inilah ujian kita. Dari wujud sukacita itulah kita dapat menguji diri kita. Sebenarnya Tuhan di mana dan kita di mana. Itu persoalannya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita mempersiapkan diri ya untuk mau berserah, mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus dengan kehidupan yang semakin disempurnakan, semakin diperbarui di dalam Kristus. Mungkin itu saja, Pak. Ya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Bambang khususnya yang sudah mengajar kita. Dan kita akan akhiri pada malam hari ini di dalam doa. Saya minta Intan berdoa ya untuk kelas kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani pada saat ini, baik itu Pak Bambang atau Pak Tim, kiranya Engkau berkati segala pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.